Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam keluarga muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pastikan sehat, pastikan tetap semangat ya, sukses, berkah. Oke ya. Terus belajar hingga kualitas kita belajar khususnya untuk pengasuhan anak semakin lama semakin baik, semakin lama semakin berkualitas. Bapak Ibu keluarga Indonesia yang berbahagia, terima kasih Bunda Mei. Bunda Mei, ini bulan Mei ini lahirnya. Oke ya, kajian siang hari ini ya, kajian yang spesial ya, untuk teman-teman yang memiliki putra putri yang masih balita ya, masih usia PAUD. Oke, secara umum 12 tahun ke bawah ya, spesial. Khususnya teman-teman yang belum banyak mendengar ya, belum banyak memahami ya, apalagi ya belum mempraktekkan tentunya ya, tentang bagaimana model pengasuhan anak berbasis kinerja otak yang namanya neuroparenting. Model pengasuhan ini sedikit berbeda dengan yang lainnya. Karena apa? Karena teman-teman untuk bisa menjalankan aktivitas pengasuhan berbasis pengasuhan neuroparenting ini seyogianya belajar tentang otak, khususnya otak anak tentunya. Salah satu pembeda model pengasuhan neuroparenting dengan pengasuhan yang lain adalah pijakannya. Saya ulangi, salah satu pembeda pengasuhan model neuroparenting dengan pengasuhan yang lain adalah pijakannya adalah otak. Otak yang mana? Tumbuh kembang otak. Oke ya. Jadi ada kajian-kajian neuroparenting yang basicnya itu hipnotik, itu bukan neuroparenting. Yang pijakannya NLP itu bukan neuroparenting. Oke ya, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Cuma itu bukan neuroparenting. Neuroparenting pijakannya pijakan utamanya adalah bagaimana otak itu tumbuh dan berkembang. Otak anak itu, bagaimana otak anak itu tumbuh dan berkembang. Oleh karena otak anak itu tumbuh dan berkembang secara bertahap, ya, tahap demi tahap dan runut, ya gitu ya. Maka tahapan-tahapan itu, ya, menjadi pemandu, ya, tahapan-tahapan itu menjadi pemandu para orang tua untuk mengasuh putra-putrinya. Nah, keistimewaan daripada tumbuh kembang otak itu waktunya tidak pendek, ya, keistimewaan. Ini berhubungan dengan tugas manusia yang begitu besar, ya, begitu besar, begitu mulia. Maka resourcesnya harus betul-betul disiapkan, ya. Nah, tumbuh kembang otak anak itu, ya, tumbuh kembang otak anak itu 0 sampai 21 tahun. Bahkan kalau delay bisa sampai 25 tahun perkembangannya. Oke ya. Di dalam neuroparenting teman-teman belajar bagaimana perkembangan
otak anak di 0 sampai 6 7 tahun, bahkan sampai 8 tahun, gitu ya. Kemudian di atas 7, di atas 6, 7, 8 tahun sampai 12 tahun. 12 tahunnya delinya bisa sampai 13, 14 tahun. Kemudian 15 tahun ke atas sampai usia 21 tahun, delinya sampai usia 25 tahun. 3 tahapan besar, teman-teman, yang seyogianya para orang tua mempelajari itu dengan baik. Karena apa? Karena sangat mustahil, ya, sangat mustahil mengasuh anak itu tidak melibatkan otak anak. Ini juga sebagai pemandu, juga sebagai alasan, sebagai dasar. Kenapa kita belajar neuroparenting? Neuro berasal dari neuron. Neuron berasal dari neuroscience. Ya. Neuroscience itu berasal dari 2 kata, neuron dan science. Neuron itu sel saraf, science itu ilmu. Jadi ilmu sel saraf. Karena sel saraf itu terlibat dalam seluruh proses berpikir, perasaan, sikap, dan perilaku, ya, maka juga disebut sel saraf ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan perilaku manusia. Kalau perilaku manusia itu hubungannya dengan kecerdasan, maka sel saraf memiliki peran yang sangat sentral sekali, yang sangat penting sekali dalam membangun kecerdasan anak. Parenting adalah pengasuhan, ya, adalah pengasuhan anak. Oke, di dalam parenting, target dari sebuah pengasuhan anak adalah apa ya? Mencerdaskan anak. Ya, nggak mungkin aku mengasuh anak biar anak bodoh, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Oke ya, aku mengasuh anak, aku menyekolahkan anak. Nah, ini bagian dari satu paket antara pengasuhan dan pendidikan. Tujuannya salah satunya pasti ya untuk mencerdaskan anak. Paham ya teman-teman? Nah, salah satu jalan yang pijakan ilmiahnya kuat sekali ketika teman-teman membangun kecerdasan putra-putri Anda, gunakan otak sebagai salah satu pijakannya. Ya, biar tidak abal-abal. Mau mengasuh anak masa abal-abal. Gitu kan. Ya kan? Jangan coba-coba, mau mengasuh anak kok coba-coba. Gitu kan. Oke. Banyak para orang tua itu, Dok, aku sudah ikut seminar parenting sono, parenting sini, gini. Tapi kok pengasuhanku kok tetap aja ya? Tetap ya. Anak rewel sedikit, aku juga menjadi rewel. Gitu kan. Anak rewel sedikit, aku juga jadi emosional, tetap seperti aku sebelum aku ikut seminar. Atau yang muncul, pas aku ikut seminar, aku sudah semangat untuk merubah semua dong. Tapi begitu pulang dari seminar, nggak, ya lebih dari 1 minggu, ternyata balik lagi kebiasaan lama. Bagaimana aku mengasuh putra putriku. Ini ada apa dong? Gitu ya. Saya jawab secara singkat, karena kita tidak menggunakan otak sebagai pemandu, sebagai pembimbing untuk mengasuh putra-putri kita. Nah, neuroparenting adalah salah satu model pengasuhan yang saya kenalkan sejak tahun 2008, teman-teman. Ini sejak tahun 2008. Oke ya. Yang banyak menggunakan ilmu parenting itu teman-teman homeschooling. Ya, teman-teman homeschooling. Ya. Sehingga betul-betul bukan hanya sekedar dia menjalankan proses homeschoolingnya, ya,
mengasuh anak di rumah dan belajar di rumah, bukan hanya sekedar itu, tapi dia faham, ya, dia faham komponen-komponen otak apa yang harus aku siapkan pada anak-anak agar anak-anakku cerdas. Ya, kalau di dalam neuroparenting, ya, ada 3 karakter besar yang harus dibangun dari neuroparenting, ya. Yang pertama adalah tangguh, yang kedua adalah cerdas, yang ketiga adalah akhlak mulia. Tangguh juga merupakan bagian dari sebuah kecerdasan. Oke, ya. Artinya teman-teman, ya, banyak sekali kalau para orang tua kalau berbicara tentang kecerdasan, ya, selalu yang dihubungkan itu IQ. Oke, ya. IQ, intellectual quotient. Oke, ya. Yang dikejar anak-anak, ya, orang tua mulai memperhatikan pengasuhannya ketika anak-anaknya, anak usia 6 tahun atau 7 tahun belum bisa calistung. Wah, udah repot, dia pasti bingung, ya. Orang tua nggak terlalu pusing kalau anak-anaknya itu mengalami sebuah tantrum yang amat sangat, yang namanya temper tantrum. Dia dengan mudahnya menganggap anaknya nakal, anaknya kurang ajar. Kalau yang marah ibunya akan ngomong, oh ini gen bapaknya. Kalau bapaknya ngomong, oh ini gen ibunya, waduh, sudah. Oke. Nggak terlalu memperhatikan, ya. Bahkan ketika anak tantrum, temper tantrum, yang diberikan pada anak apa? Bukan sarana untuk meneduhkan tantrumnya itu. Justru yang diberikan adalah mainan-mainan yang justru dapat menaikkan tantrumnya. Ya, oke. Benar atau benar? Oke, ya. Ya, kita berikan gadget, Dok. Anak-anak kalau rewel kita berikan gadget. Akhirnya dia diem, duduk di sofa yang bagus, gini, ya. Sampai seharian pun kadang-kadang makan pun lupa. Ada. Itu yang terjadi, teman-teman. Padahal kalau teman-teman sudah belajar, ya, cara menyelesaikan pengasuhan seperti itu sangat berlawanan dengan aktivitas otak. Artinya apa? Pada saat otak anak sedang tumbuh dan berkembang, kemudian Anda berikan mainan-mainan yang akan cenderung merusak sistem daripada otak anak, ya. Dampaknya apa? Anak jadi malas belajar, anak jadi emosinya jadi tidak terkelola dengan baik, ya. Kemampuan belajarnya jadi lambat sekali. Itu yang terjadi. Neuroparenting memberikan satu bimbingan, ya. Neuroparenting memberikan satu bekal bagaimana cara mengasuh anak, mulai dari anak dalam kandungan sampai minimal anak usia 12 tahun. Maaf, ada waringitis sedikit. Minimal sampai 12 tahun. Lewat dari 12 tahun, ya biasanya delay-nya itu 12, bisa toleransinya itu bisa 12, 13, 14 tahun. Lewat daripada 14 tahun, sudah masuk di dalam satu pengasuhan yang disebut dengan pengasuhan remaja, yang caranya mengasuh amat sangat berbeda dengan mengasuh anak-anak. Disebutkan bahwa pengasuhan anak itu, orang tua mengasuh anak itu hanya 12 tahun. Hanya 12 tahun. Dari 12 tahun itu, teman-teman, spesial pengasuhan itu 6 tahun. Spesial pengasuhan itu ketika anak usia 0 sampai 6 tahun. Paling sampai 7 tahun lah delaynya.
Ada beberapa teori yang lain sampai 8 tahun. Oke. Dari 12 tahun itu, Nelson melakukan satu riset ya yang sangat komprehensif banget ya, di mana anak ketika dia menjalani kehidupan di 12 tahun pertama kehidupan ya, aktivitas daripada otak anak memberikan dukungan yang sangat luar biasa, yang dukungan yang komplit untuk membangun kecerdasan anak-anak menjadi optimal. Dan jadi dia bisa mengoptimalisasi kecerdasan anak-anak, kecerdasan dirinya, bila kita kawal dengan baik. Dari 12 tahun itu, Lisa Feldman Barrett memberikan sebuah catatan, 6-7 tahun pertama dikawal. Ya, dari 12 tahun itu ada spesifik lagi, 0 sampai 6, 7 tahun dikawal dengan baik-baik. Ya, salah satu yang dikawal adalah perkembangan gerak anak dan perkembangan emosi anak. Lihat, jadi ada hal-hal yang harus kita berikan catatan, tidak hanya sekedar ngasuh anak. 0 sampai 6-7 tahun ya, ada hal-hal yang dikawal betul-betul. Kalau ini sukses, Anda akan relatif lebih enak mengasuh anak ketika nanti anak masuk remaja. Lebih enak. Remaja, karakter remaja itu kan makan mangga jadi maaf, makan mangga, mangga gadung, waduh, mana lagi, asik, cuma saking asiknya mungkin tadi nyucinya nggak terlalu ini ya, cepet-cepet aja. Oke. Never mind. 0 sampai 6-7 tahun dikawal. Apa yang dikawalnya ya, geraknya dan emosinya. Bila ini terkawal dengan baik ya, maka pada saat putra-putri Anda remaja, karakternya remaja itu kalau nggak dikelola baik ya, dia cenderung impulsif, melakukan segala sesuatu tanpa menghitung resikonya, cenderung emosional dan seterusnya. Tapi kalau Anda kawal dengan baik, dasarnya ya, fondasinya putra-putri Anda berikan dengan baik, maka yang harusnya dia impulsif, dia bisa kalem ya, semangatnya tetap tapi relatif kalem, tidak reaktif tapi responsif. Dia meniti remajanya menjadi lebih sempurna, arahnya akan lebih baik, kemampuan mengendalikan dorongan yang sifatnya impulsif dia mampu kelola dengan jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik ketika 0 sampai 6-7 tahun. Pengasuhan yang baik 6-7 tahun itu perhatikan dua hal, teman-teman. Oke ya. Yang berhubungan dengan gerak, itu nanti arahnya akan menjadi motorik kasar, motorik halus gitu. Sensori integrasi gitu. Masuk di emosi ya, anak-anak akan mengenali emosi. Anak-anak akan mampu mengelola emosinya ketika tertekan, terutama ketika kondisinya tertekan. Anak-anak mampu meraba rasakan atau mendeskripsikan gitu ya, membayangkan, mengimajinasikan, menerjemahkan ya,
emosi-emosi yang terjadi pada dirinya, ya, dan orang lain. Emosi-emosi yang terjadi pada orang lain. Ini penting sekali untuk membangun kecerdasan anak. Oke teman-teman ya. Jadi spesial ya teman-teman yang memiliki putra dan putri di bawah 12 tahun itu recommended banget Anda belajar neuroparenting. Selain materinya komprehensif, ya, selain materinya komprehensif dalam arti ada kerangkanya. Di dalam neuroparenting teman-teman akan belajar ya yang utama untuk apa aku mengasuh anak, ya, tujuan mengasuh anak. Tujuan mengasuh anak Anda bisa untuk menjadi anak yang soleh dan seterusnya. Terus how to do-nya, bagaimana Anda menyiapkan? Apakah cukup kalau menjadi anak soleha, terus Anda kirim ke tempat-tempat tahfiz gitu ya, akhirnya dia menjadi penghafal Quran, akhirnya dia jadi soleh dan soleha? Oke, ternyata tidak cukup hanya seperti itu. Teman-teman harus bisa meletakkan ya fondasi yang kuat pada putra-putri Anda sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Nilai-nilai yang dihasilkan dari hafal Quran, nilai-nilai yang dihasilkan dari dia menghafal Quran akan diimplementasikan dalam sebuah kehidupan keseharian. Ya, akan menjadi pakaiannya dia. Sedemikian rupa sehingga pada gilirannya dia harus menghadapi tantangan-tantangan yang sangat dinamis dalam kehidupan ini, dia bisa menerapkan nilai-nilai itu. Ya. Berarti apa? Ya, yang perlu kita berikan pada anak-anak kita harus cakap berpikir, terampil berpikir, bisa mengelola emosinya, bisa fleksibel, bisa adaptif dan seterusnya. Semuanya ini bisa dipelajari teman-teman. Ya, teman-teman bisa melajari dan sekarang waktu belajarnya itu cukup panjang gitu ya. Dan cukup panjang itu jangan disia-siakan. Ya, kalau dulu kita punya program hanya 16 jam. Ya, 2 hari. Offline 2 hari. 16 jam. Oke. Kemudian bertambah offline ya 30 jam. 32 jam. Oke ya. Ternyata perlu belajarnya perlu tambah lagi. Maka kita buatlah program online ya, program online program 50 jam. Oke ya. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh rekan-rekan yang lainnya yang profesional ya. Ada Dokter Putri yang sangat piawai dalam mendesain mainan-mainan anak yang ramah otak gitu. Ada Bunda Khotim ya, seorang sarjana okupasi dari Solo gitu. Dia memberikan bekal bagaimana cara mendesain ya anak-anak agar tidak mengalami hal-hal yang yang Bunda tidak suka, misalnya delay speech. Anak harusnya bisa berjalan sudah ternyata nggak bisa berjalan. Bagaimana mengoptimalisasi gerak dalam rangka membangun kecerdasan anak dan seterusnya. Oke ya. Pada era nanti ketika anak-anak sudah masuk remaja, ternyata teman-teman perlu bekal komunikasi, kepawaian komunikasi kepada putra-putri Anda. Ya, bagaimana membantu anak-anak untuk membangun motivasi dirinya. Oke ya. Nanti dibimbing oleh seorang coach yang memiliki sertifikasi ICF untuk teman-teman bisa belajar bagaimana menjadi pelatih ya, menjadi pelatih bisa mendampingi anak-anak untuk meraih cita-cita yang tinggi. Oke teman-teman yang berbahagia, insya Allah sampai 15 menit lagi ya kita
Berbicara tentang neuroparenting. Neuroparenting adalah pengasuhan anak berbasis kinerja otak. Kenapa berbasis kinerja otak? Karena mengasuh anak, termasuk mendidik anak, ya, tidak akan lepas dari yang namanya aktivitas otak anak. Anda kenali situ. Mengenali aktivitas otak anak bukan untuk jadi dokter, bukan. Ya, bukan untuk jadi dokter. Untuk menjadi orang tua yang bagus, yang bisa mengasuh putra-putrinya. Mengasuhnya bukan hanya sembarangan mengasuhnya dengan menggunakan pijakan-pijakan ilmiah. Oke, contoh ya. Contoh seorang ibu ya di dalam kelas saat ini sudah running ya, sudah running yang nanti habisnya di Desember. Sudah running. Ya, nanti terus kemudian kita buka lagi mulai Januari. Ya, mulai Januari ini pembukaan pendaftaran sudah mulai ya. Kalau daftar teman-teman bisa daftar di sini ya. Kemudian apalagi pendaftaran sekarang lagi ada diskon lagi di pendaftaran ya. Teman-teman bisa informasinya di sini ya, bisa informasi dan daftar. Saya tulis ya. Daftar bisa di 0821 Oke 3645 Oke 7526 ya, via WA ya teman-teman ya, via WA. Oke, bisa teman-teman kontak di sini. Oke, di bulan November ini pendaftarannya kebetulan masih ada diskon, silahkan dimanfaatkan. Nah, segera daftar. Gitu. Belajarnya selama kurang lebih minimal ya sekitar 24 kali pertemuan minimal. Ya, targetnya adalah 30 jam. Targetnya adalah 50 jam. Teman-teman yang berbahagia, keluarga muda Indonesia yang sangat luar biasa. Salah satu kebiasaan pada orang tua, pada diri kita ini, ya. Kalau ada kelainan anak, efek dari bisa jadi dampak dari pengasuhan yang kurang tepat, yang salah gitu. Kita baru kebingungan, ya. Ini gimana ini anakku kok jadi gini, ya gitu ya. Loh, ada anak usia 8 tahun gitu ya. Suruh melangkah aja nggak bisa. Melangkahnya itu jadi timi-timi. Padahal yang lain usia 6 tahun, usia 2 tahun sudah bisa lari. Itu usia 8 tahun. Langkahnya pelan-pelan. Kenapa coba? Ya, seorang anak dari orang kaya gitu, orang yang sangat berkecukupan gitu ya. Baru kebingungan anaknya, nyari terapis gitu ya. Ke dokter, ke klinik terapis dan seterusnya. Setelah anaknya usia 8 tahun, kok nggak bisa jalan gitu. Baru bingung. Ya, ayo paradigma begitu kita rubah. Oke ya. Karena di dalam neuroscience, selama anak itu otaknya normal, tumbuh kembangnya normal, nggak ada yang namanya anak bodoh. Semuanya pintar. Ya. Nah, orang tua kita wajib menyiapkan ini. Ada tiga periode, teman-teman. Ada 3 tahapan, teman-teman harus kawal dengan sempurna. Tahapan pertama ketika anak-anak usia 0 sampai 6, 7, 8 tahun, Anda kawal. Tahapan apa itu? Tahapan meletakkan fondasi kecerdasan anak. Meletakkan fondasi. Anda membayangkan kalau Anda lagi bangun rumah ya. Kalau Anda lagi bangun rumah, yang namanya fondasi itu ya,
kita mesti mikirin batu apa yang kita akan gunakan untuk fondasi. Ya. Campuran semen dan pasir berapakah agar yang kita akan gunakan untuk fondasi itu. Oke ya. Besi berapakah yang akan kita gunakan untuk tiangnya nanti, dan model apakah ya yang kita gunakan agar tiangnya nanti bisa menancap sempurna di fondasi itu. Ada yang menggunakan cakar bebek, cakar ayam, macam-macam lah. Gitu. Itu kalau rumah. Ya. Kalau putra-putri Anda harus memikirkan untuk anakku jadi cerdas. Gitu. Saya dari dulu punya cita-cita anak saya sekolah dokter. Maka kita siapkan. Kita siapkan komponen-komponennya, ya komponen-komponen otaknya, agar dia mumpuni ketika nanti dia sekolah dokter. Oke ya. Kita juga ingin bercita-cita gitu. Anak saya ada yang psikolog, juga ada yang jadi ustadz. Kita siapkan semua. Kita siapkan semua. Oke ya. Sampai akhirnya yang jadi dokter dengan izin Allah dia dapat beasiswa. Sekarang dia sekolah pendidikan spesialis. Kita siapkan 0 sampai 6, 7, 8 tahun itu kita siapkan fondasinya. Fondasi pengasuhan anak itu berupa apa? Salah satunya adalah komponen-komponen otak anak harus kita siapkan dengan sempurna. Ya, teman-teman tak beritahu. Ada, ini kita nggak minta-minta ya, tapi kita sebagai pembanding. Ada seorang yang terlahir tidak punya kaki, tapi dia bisa berprestasi. Ya, pernah lihat ketika acara kenegaraan Bapak Presiden ya membuka SEA Games ya kalau nggak salah. Terus ada salah satu atlet panahan ya dari Pontianak ya. Dia cara memanahnya itu unik karena tidak memiliki kaki ya. Bahkan nyaris yang namanya paha itu nggak ada, hanya ada bokong aja, sehingga dia bisa duduk manis di atas kursi roda dengan melakukan panahan. Sempurna, anak itu juara di sekolah, ya banyak prestasi yang dia gapai, meskipun tidak memiliki kaki. Artinya prestasi seseorang itu tidak tergantung kakinya. Ada seseorang yang tidak memiliki tangan juga banyak prestasi. Dan bahkan ada seseorang yang tidak memiliki tangan dan kaki. Tapi punya otak yang brilian, dia sukses dalam kehidupannya. Banyak sekali. Oke. Tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Punya kaki, punya tangan, tapi nggak punya otak, jangan coba-coba, pasti mati. Ya, pasti mati. Nah, ini artinya apa? Ya, ada satu tuntutan tanda kutip dari Sang Pencipta. Ya, perhatikan tuh otak itu. Ya, perhatikan tuh otak para generasi kita. Kalau kita melihat kenapa ya Habibie itu pinter, Habibie itu jenius, ya. Para ahli melakukan kajian-kajian sederhana. Ternyata salah satunya adalah nutrisinya, makanan-makanan yang bernutrisi bagus bagi otak Habibie itu disediakan oleh ibunya. Habibie kecil paling senang sekali kalau makan ikan, lauknya ikan. Karena dia berkembang besar di Parepare ya. Di tepi pantai, memang Parepare kota pantai ya, sangat mudah mendapatkan ikan. Tapi apa manfaatnya di otak? Ternyata sangat related banget ya dengan bagaimana membangun otak gitu ya. Salah satunya melalui ketersediaan dari ikan. Nah, di Indonesia, Bunda,
Saya sudah muter-muter di Indonesia ini, baik yang di pegunungan sampai di tepi laut. Saya sudah muter-muter di Indonesia ini, ya, nggak ada daerah yang rawan dari ikan, yang susah mendapatkan ikan itu relatif nggak ada. Kalau di kota dekat pantai selalu dapat dari ikan laut. Kalau dari pegunungan selalu dapat daripada danaunya, daripada sungainya. Dia pasti dapat ikan air tawar. Dan semuanya memiliki kualitas yang luar biasa. Ya. Riset terakhir yang namanya ikan kembung itu ternyata kualitasnya hampir sama dengan ikan salmon. Bayangkan. Ya, itu berkah itu, ya, berkah hidup di Indonesia. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman ke luar negeri terus bisa ngomong itu, ya, orang-orang luar negeri yang sudah pernah ke Indonesia itu selalu ngomong, lu beruntung punya negara Indonesia itu. Ya. Semuanya ada. Oke, teman-teman. Nah, salah satu ilmu yang saya recommended, ya. Salah satu yang saya recommended untuk membuat putra-putri Anda jadi hebat adalah pengasuhan berbasis kinerja otak yang namanya neuroparenting. Saya sudah praktekkan. Dan sekarang anak-anak saya juga terus ingatkan untuk mempraktekkan pada anak-anaknya. Ya. Ya, udah punya cucu, cucunya insya Allah mau 2. Oke, saya mulai terapkan. Saya ingatkan kembali, gitu ya. Yang nomor 2 juga demikian, ya. Yang anak saya nomor 2 psikolog klinik, ya juga kita ingatkan bagaimana cara mengasuh anak dan seterusnya. Oke, teman-teman. Banyak teman-teman, ya, alumni neuroparenting udah banyak di Indonesia, gitu ya, dan banyak yang menyampaikan juga, dan mereka mendapatkan hasil dari menerapkan neuroparenting di dalam keluarganya, banyak sekali. Oke, teman-teman. Nah, katakanlah ini sebuah investasi. Kalau dulu kita mengasuh anak itu nggak ada ilmunya. Sekarang ilmunya pating telecek. Banyak banget. Meskipun demikian, ilmu parenting yang banyak ini kalau teman-teman itu tidak memiliki kerangka mengasuh anak, ya tidak berimpact. Tidak berimpact. Neuroparenting kami desain dengan sebuah kerangka mengasuh berbasis otak. Yang nanti kalau teman-teman mulai belajar dulu the fundamental of neuroparenting. Belajar tentang otak. Itu bisa jadi 6 kali pertemuan sampai teman-teman paham, ya. Sesudah itu baru aplikasi. Ya. Belajar otak bukan untuk jadi dokter. Catat ini. Karena untuk belajar otak untuk jadi dokter ribet banget, susah banget. Oke, ya. Apalagi jadi dokter bedah saraf, susah banget. Ya, dokter neurolog susah banget. Makanya itu para orang tua belajar otak untuk jadi orang tua. Kemudian saya banyak mengajar yang berhubungan dengan aktivitas perilaku otak, ya, di neuroanatomi, ya. Ini basicnya dari situ. Human brain development itu banyak kita pelajari di materi-materi yang berhubungan dengan neuroanatomi. Ya, semua dokter belajar itu, tapi apakah dia konsentrasi di situ atau tidak, yaitu banyak pilihan-pilihannya. Apakah dia minat di situ atau tidak, banyak pilihan-pilihannya. Ada yang lain seperti anak saya, begitu selesai dokter masuk pegawai negeri, dapat beasiswa, milihnya apa? Milihnya penyakit dalam, gitu ya. Waktu itu sempat tertarik juga di bedah saraf, cuma dia pikir-pikir akhirnya
dia pilihnya di penyakit dalam. Anak yang kedua, ya, ngambil psikologi, ya, pilih, ternyata milihnya di psikologi klinik, ya, dan dia mulai memodifikasi, menggabungkan ya psikologi yang dia secara umum dengan aktivitas, dengan dengan ilmu yang berhubungan dengan neuroscience, ya. Sekarang kan pendekatan ke situ kan banyak ini, gatal hidung, ya. Oke, Bapak Ibu, keluarga muda yang berbahagia, ya, jangan lewatkan kesempatan itu, ya. Seyogianya, ya, Anda bingung sekarang, bagaimana mempelajari terus gitu, ya, sambil ya belajar sambil kita mengasuh anak gitu kan, terus gitu, mana prioritasnya. Kita juga punya forum untuk belajar terus neuroparenting, termasuk sesi-sesi channel di IG neuroparenting, IG live di neuroparenting setiap hari Rabu, ya. Hari Rabu ini kalau nggak pagi, siang. Jadi kalau saya ada kesibukan pagi, saya pindah di siang. Ya, mudah-mudahan nanti tidak ada yang pindah di sore. Ya, hari Rabu itu kita fleksibel untuk belajar neuroparenting melalui IG live neuroparenting school, ya, di IG ini. Ya. Sampaikan kepada teman-teman yang lain. Ya, sampaikan teman-temannya. Kalau ingin belajar untuk apa sih neuroparenting itu, gitu ya, bisa nengok di sini, atau bisa nengok di TikTok. Dokter Amir punya TikTok. Di TikTok itu cukup banyak, ya, teman-teman bisa di TikTok itu membahas tentang neuroparenting practitioner. Itu ada 5 video, ya, teman-teman silahkan buka, ya, di TikTok, oke, ya. Atau di neuroparenting school di YouTube, ya, Anda bisa mendapatkan ilmu yang pijakan kajian itu adalah neuroparenting, teman-teman. Demikian teman-teman, ya. Jangan lupa terus belajar tentang pengasuhan dan pendidikan putra-putri kita ini, biar putra-putri ini menjadi generasi hebat Indonesia. Oke, sampaikan pada teman-teman yang lain, ya, tentang ilmu ini, ya, khususnya tentang channel ini, ya, dan channel khususnya wabil khusus tentang acara hari Rabuan, ya, acara hari Rabuan untuk neuroparenting. Semoga bermanfaat, ya, teman-teman. Kalau ingin berinteraksi bisa tadi nomor yang saya sudah sampaikan di 0821 3645 75226. Kami live tadi sejak kurang lebih jam 12.35 menit, ya. Biasanya live siang ini sampai 45 menit, sekarang sudah jam 13.19, ya. Mohon izin untuk undur diri. Terus belajar. Teman-teman bisa masuk di Sekolah Neuroparenting di Facebook, ada tulisan-tulisan yang menarik di situ. Atau connecting aja di Neuroparenting School. Saya Dr. Amir Zuhdi dari Sekolah Neuroparenting. Sampai jumpa Rabu pekan depan. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.